Hai Sobat Ngariksa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adia Kartika Suri dengan NIM 112002100000081 dari kelas 5C Bahasa dan Sastra Arab ingin memaparkan secara singkat apa itu filologi dan apa perannya di dunia digital. Nah, yang pertama, dalam buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode karya Oman Fathur Rahman dijelaskan bahwa secara etimologis, filologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu filologia, yang terdiri dari dua kata, yaitu philos dan logos. Philos berarti yang tercinta, dan logos berarti kata. Dalam tradisi Arab, aktivitas filologi dikenal dengan istilah tahqiq, makanya ada mata kuliah bernama ilmu tahqiq ini. Kata ini sebelumnya tidak pernah digunakan untuk menggambarkan sebuah aktivitas ilmiah terkait penelitian teks, melainkan secara umum didefinisikan sebagai ihkam asy-syai' yang artinya menilai atau menghakimi sesuatu. Nah, pada akhirnya, dari banyaknya pengertian filologi yang sudah ada, Profesor Oman ingin menghubungkannya dengan kegemaran membaca naskah tulisan tangan, yaitu manuskrip, karena beliau meyakini bahwa hal terpenting dalam filologi adalah soal membaca naskah. Nah, kegemaran membaca naskah itulah yang akan menjadi pembeda seorang pengkaji naskah dengan pengkaji naskah lainnya. Saat membaca naskah itulah biasanya muncul imajinasi tentang bangunan masyarakat masa lalu, akar sebuah tradisi keilmuan, sejarah interaksi sosial manusia, hingga informasi tentang hal remeh-temeh belaka. Maka lahirlah istilah philology is about reading manuscript. Nah, kemudian dalam ilmu filologi terdapat kata filolog modern dan filolog tradisional. Apa itu filolog modern dan filolog tradisional? Filolog tradisional adalah seorang peneliti manuskrip yang cenderung mengoreksi kesalahan tulisan kata yang ada dalam naskah. Tujuannya adalah untuk menemukan teks sedekat dan seasli mungkin dengan yang aslinya. Kelebihan filolog tradisional yaitu mampu merekonstruksi teks sedekat mungkin dengan teks aslinya. Kesulitan seorang filolog tradisional karena prosesnya terlalu sulit, maka cenderung lebih banyak gagalnya. Sebagai contoh, misalnya manuskrip ini tidak ada judul, maka itu akan dianggap keliru, peneliti akan langsung mengoreksi dan membetulkan tulisan tersebut. Sedangkan filolog modern adalah seorang peneliti manuskrip yang tidak memerhatikan kesalahan kata dalam teks. Kesalahan itu tidak dianggap salah, malah akan diapresiasi sebagai keragaman. Bagi pengarang, mungkin suatu subjudul itu sangat bermakna untuk dirinya, makanya filolog modern sangat mengapresiasi kelebihan ataupun kekurangan yang ada dalam manuskrip tersebut sebagai gaya sang pengarang. Kelebihan seorang filolog modern yaitu peneliti akan menemukan keragaman dalam teks. Namun kekurangannya, sang peneliti akan abai dengan originalitas teks yang ada. Segi kajian global itu sangat menarik sekali gitu. Nah, dari tayangan video Ngariksa yang ke-72 ini dengan judul Ulama Nusantara Guru Sayyid Yaman, Kang Oman bersama Michael Viner ini sangat menarik bagi saya karena dalam edisi ini membincangkan tentang manuskrip, pengalaman riset, manuskrip yang potensial dibacakan di Ngariksa, hingga kemuliaan Syekh Al-Palimbani, ulama Nusantara Palembang yang menjadi guru bagi seorang Sayyid di Yaman, Sulaiman Al-Ahda. Nah, Roy Viner ini adalah seorang ahli kajian Islam di bidang sejarah, hukum, sastra, dan macam-macam lainnya, khususnya tentang Indonesia dan Asia Tenggara. Beliau sangat terkesan dengan rekaman video Ngariksa Profesor Oman. Ia menganggap hal ini luar biasa karena ini adalah salah satu bandongan atau transformasi ke generasi digital atau generasi milenial. Beliau berkata, kalau kita sudah mendalami cakrawala tasawuf, maka yang kita tahu bahwa salah satu aspek yang cukup penting dalam dunia sufi itu justru zauq. Nah, kalau zauq tasawuf itu kan sangat dalam. Makanya sebelum kesana, kita cicipi sedikit, kita rasai dulu. Jadi kita bisa loncat ke dalam, lebih dalam lagi memaknai apa itu ilmu tasawuf. Beliau juga berkata bahwa Ngariksa ini juga sebagai media atau alat yang sangat membantu bagi kaum yang belum terbiasa atau tidak pernah mengenal apa itu ilmu tasawuf, karena biasanya ilmu tasawuf hanya dipelajari di pondok pesantren saja. Ia menganggap bahwa Ngariksa ini bisa menduniakan adat membaca kitab-kitab klasik Nusantara kepada tempat-tempat di dunia ini, termasuk negara-negara muslim lainnya yang sepertinya sudah mulai kehilangan tradisi tersebut. Kemudian Profesor Oman juga bercerita bahwa Ngariksa ini dibuat karena Profesor Oman ingin menjembatani pemahaman tentang sumber-sumber primer yaitu manuskrip. Makanya Profesor Oman ingin menghadirkannya dengan cara yang ringan dan lahirlah Ngariksa ini.
Jadi untuk informasi lebih lanjutnya tentang manuskrip, riset, dan hubungannya manuskrip dengan dunia digital itu kalian bisa cari di video-video Ngariksa yang lain, di episode yang lain, karena sangat menarik untuk ditonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe akun Ngariksa Channel untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Itu saja penjelasan saya tentang apa itu filologi dan apa perannya dalam dunia digital. Kekurangan datang dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terima kasih sudah menonton dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.